Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali, alhamdulillah, di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks observasi. Nah, kira-kira apa saja yang akan dibahas? Silakan diikuti dengan baik. Kalian bisa juga lihat di buku paket halaman 127. Nah, di situ ada kebahasaan teks observasi. Nah, bisa dilihat di situ karena tidak jauh beda dengan buku paket yang dinas. Oke. Kira-kira apa yang menjadi ciri kebahasaan teks observasi? Nah, ini. Setelah kita perhatikan, kita akan coba menelaah bahasa pada teks laporan hasil observasi. Teks observasi itu adalah teks ilmiah. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasanya baku. Nah, nanti dalam teks observasi juga ada banyak istilah di dalamnya. Jadi ciri yang pertama itu adalah penggunaan istilah di dalam teks observasi. Kalian bisa lihat itu di halaman 128. Nah, di situ ada penggunaan kata baku dan istilah. Karena apa? Karena teks laporan hasil observasi itu adalah teks ilmiah. Jadi menggunakannya bahasa baku dan juga banyak istilah-istilah di dalamnya. Nah, misalkan contoh istilah itu kayak apa, Pak? Istilah itu apa? Nah, istilah adalah gabungan atau gabungan istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus. Bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Di perpustakaan sekolah itu biasanya ada banyak kamus, termasuk kamus istilah. Ada istilah-istilah dalam bidang ekonomi, bidang kimia, bidang kedokteran, dan sebagainya. Nah, ini contoh istilah-istilah pada bidang biologi. Ini ada abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, dan sebagainya. Masih banyak sekali. Nah, kata-kata ini namanya istilah. Istilah pada bidang biologi. Kalau ditanya, mungkin tidak semua orang tahu artinya. Karena apa? Karena yang tahu itu adalah bidang tertentu saja. Nah, ini contoh istilah delta. Delta itu adalah hasil erosi berupa lumpur, pasir, kerikil diendapkan di muara. Erosi, apa itu erosi? Erosi adalah pengikisan tanah. Ekosistem apa? Suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ada juga istilah galur murni. Apa itu? Keturunan yang masih memiliki sifat asli. Juga ada istilah habitat. Habitat adalah tempat hidup suatu organisme mulai dari lahir, berkembang biak sampai mati. Nah, ciri kebahasaan istilah ini muncul pada teks observasi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang terakhir itu tentang terakhir itu membahas tentang ini ya, tentang pantai. Nah, coba kita lihat mana sih yang disebut dengan istilah. Nah, istilah misalkan ada kata ini, zona laut. Nah, zona laut ini merupakan istilah. Kemudian misalkan ada pantai curam, pantai bertebing, pantai karang. Ini semuanya adalah istilah. Pantai mangrove, kemudian pantai delta,
TS1, TS2 hari, ini semuanya istilah. Nah, jadi kalau ada kata-kata yang sulit, kata-kata yang tidak begitu kalian mengerti, nah itu adalah istilah. Masih banyak sekali, kalian nanti bisa cari satu-satu kata yang kalian tidak tahu, kemudian kalian bisa cari maknanya di dalam kamus atau dicari di Google juga bisa. Nah, jadi ciri yang pertama nanti menggunakan istilah. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain istilah, ya, pada teks observasi itu juga ada yang namanya kalimat klasifikasi. Nah, ada yang namanya kalimat klasifikasi. Nah, jadi contohnya begini, kalimat klasifikasi. Berdasarkan bentuknya, terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, pada kata dikelompokkan ini adalah menunjukkan klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi itu mengelompokkan atau membagi. Nah, ini klasifikasi. Kemudian contoh yang lain, ini ada manfaat pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak. Nah, pada kalimat ini ya tidak menunjukkan adanya klasifikasi. Manfaat pasir putih untuk kehidupan sangat banyak. Ini tidak menunjukkan kalimat klasifikasi, ya, karena tidak menggolongkan atau tidak membagi. Nah, jelas ketika ada kalimat, kok kalimat itu menggolongkan, membagi, membedakan, itu namanya kalimat klasifikasi. Selain itu juga ada istilah yang namanya kalimat definisi. Nah, dulu di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Nah, pada kalimat definisi itu adalah kalimat yang menyebutkan pengertian seperti ini. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga. Nah, pada kalimat ini namanya kalimat definisi. Karena apa? Karena menjelaskan tentang pengertian terumbu karang. Cirinya ada pada kata adalah. Nah, ini namanya kalimat definisi. Nah, kalian bisa lihat di halaman 127 buku paket itu ada kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Oke. Dan kita lanjut ke ciri-ciri yang lain. Ya, di dalam teks laporan hasil observasi itu juga tidak jarang itu menggunakan imbuhan, tapi imbuhannya itu diserap dari bahasa asing. Dari bahasa asing. Contoh pada kata teknis, praktis, kronologis. Nah, ini pun ini menggunakan maksudnya teknis, praktis, kronologis ini adalah kata serapan yang diambil dari bahasa asing, diambil dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi teknis, praktis, dan kronologis. Ini berkaitan dengan kata baku. Jadi kalau misalkan ini kan tulisannya teknis. Nah, kalau misalkan tetap ditulis teknis, nah nanti menjadi tidak baku karena bakunya adalah teknis. Sama dengan praktikal, praktis. Nah, ini kan bahasa Belanda, bahasa Inggris. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia ini menjadi praktis. Menjadi ini berkaitan dengan kata baku dan tidak baku. Kalau misalkan kok penggunaannya kok dalam kaitannya terserapnya kok tidak sempurna, tidak benar, maka akan menjadi ketidakbakuan. Kemudian ada lagi penggunaan imbuhan asing. Awalan asing itu banyak digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia, terutama pada laporan hasil observasi.
Misalkan ada kata antioksidan, anti komunis, anti klimaks, anti karat. Nah, semua kata yang menggunakan kata anti ini penulisannya adalah digabung. Nah, jadi kalau ada kata anti kemudian spasi oksidan misalnya, itu salah. Itu adalah tidak baku. Nah, itu adalah tidak baku. Nah, berikutnya juga dengan awalan bi. Nah, bi itu artinya dua, bilingual, bikonveks. Nah, ini maknanya adalah dua, bilingual, dua bahasa. Penulisannya adalah digabung. Sama dengan kata de ini diambil dari bahasa Belanda. Dehidrasi, devaluasi, dehumanasi. Nah, de itu artinya meniadakan atau menghilangkan. Berikutnya ada kata ekstra. Nah, kata ekstra ini pun ditulis digabung dengan kata yang diikutinya. Ekstrakurikuler, ekstralingualistik, ekstra yang lain. Nah, itu penulisannya adalah digabung. Hiper juga sama, hipersensitif, hiperaktif, hipertensi, semuanya penulisannya adalah digabung. Inaktif, ilegal, inkonvensional, ini itu maknanya tidak, dan penulisannya adalah digabung. Sama dengan kata inframerah, infrasonik, infrastruktur, itu penulisannya adalah digabung. Jadi kalau ada kata-kata yang berawalan seperti ini penulisannya digabung, jangan dipisah. Kalau dipisah menjadi tidak baku. Oke, ini ada contoh-contoh kata tidak baku. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kita coba bahas beberapa. Bawain. Nah, bawain ini tidak baku. Alasan tidak bakunya kenapa? Karena terpengaruh oleh bahasa daerah. Bawain dong, nah, bahasa gaul. Pengrusak ini juga tidak baku. Karena apa? Karena kesalahan penggunaan imbuhan. Harusnya perusak. Merubah itu juga tidak baku. Harusnya mengubah. Mempengaruhi ini juga kesalahan peletakan imbuhan, harusnya memengaruhi. Sintesa, sintesis, risiko, diakomodir. Nah, diakomodir ini apa? Diakomodir, coba ya, kita lihat kamus. Diakomodir. Ya, nanti kalian bisa cari yang lain, cari sendiri maknanya diakomodir. Ini kalau di dalam kamus ini sudah benar. Mungkin diakomodasi. Kualitas yang betul itu adalah W-nya hilang, kualitas, W-nya hilang. Inframerah karena ini dipisah harusnya digabung. Ekstrakurikuler juga seharusnya digabung, tidak dipisah. Oke, ini ada informasi tentang ketidakbakuan bahasa. Ini ada ketidakbakuan bahasa. Salah satunya disebabkan karena tidak sesuai dengan kaidah penyerapan, kemudian tidak sesuai dengan kaidah tata bentukan dan kosakata daerah, terpengaruh bahasa daerah. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Nah, ini sebagai tambahan. Nah, ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nah, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nah, ini sekaligus materi kebahasaan yang terakhir. Kalian tentunya sudah pernah dengar dan kita sudah pernah sering belajar juga tentang kalimat efektif. Nah, ini kalimat efektif itu apa? Adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia
dan pilihan kata baku. Ketidakefektifan kalimat dalam membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembicara. Nah, ini ada unsur-unsur kalimat efektif. Nah, kalimat efektif nanti unsurnya ada keparalelan. Paralel itu kan sejajar. Nah, ketika ada kalimat begini, hutan baku dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkan. Nah, ini kurang paralel. Kenapa? Karena kalau di sini awalannya sudah menggunakan semua, pembentukan, kemudian pasang surutnya air, dan cara, di sini tidak lagi menggunakan biar paralel dengan kalimat ini, kata ini. Nah, pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatan, biar kedudukannya itu setara, paralel. Nah, tidak seperti ini. Oke, ini tentang. Kemudian tentang kehematan. Kehematan itu juga berpengaruh terhadap kalimat efektif. Coba silakan nih. Ada contoh. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Ini tidak hemat. Nah, hematnya bagaimana? Karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Nah, penggunaan ianya itu cukup satu saja sehingga tidak ada pengulangan. Atau seperti itu. Biar apa? Biar hemat. Nah, kemudian ini penghematan yang kedua itu dengan cara pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Nah, hiponim itu banyak yang kata yang memiliki banyak makna. Ia memakai baju warna merah. Tidak hemat. Nah, hematnya bagaimana? Ia memakai baju merah. Ya, karena merah itu sudah menunjukkan warna. Jadi tidak usah disebutkan warnanya. Kemudian penghematan juga dapat dilakukan dengan menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, sejak dari pagi ia bermenung. Sejak pagi dia bermenung. Kita hilangkan kata harinya. Itu seperti itu. Seperti contoh yang lain nih. Semua itu disebabkan karena kurangnya disiplin. Nah, tidak usah kita gunakan satu saja. Disebabkan atau karena. Kita hilangkan karenanya coba. Semua itu disebabkan kurangnya disiplin. Nah, itu lebih hemat. Juga penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, ini para tamu-tamu datang tepat waktu. Nah, para tamu-tamu datang tepat waktu. Nah, tidak usah. Nah, kita gunakan saja, kita hilangkan kata tamu karena tamu-tamu itu sudah jamak, para tamu itu juga sudah jamak. Kita gunakan salah satu. Boleh gunakan tamu-tamu atau kita gunakan para tamu. Jadi lebih hemat. Kemudian keefektifan itu juga berpengaruh dengan kecermatan. Maksudnya gimana? Kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Pada kalimat ini kita bingung nih. Ini maksudnya apa ya? Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kan jadi bingung. Ini mahasiswanya yang terkenal atau perguruan tingginya yang terkenal. Nah, kita jadi multitafsir. Diperbaiki menjadi bagaimana agar lebih efektif? Diperbaiki menjadi mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Jadi yang mendapatkan hadiahnya itu adalah mahasiswa, bukan perguruan tingginya. Nah, seperti itu.
Oke, itu adalah materi tentang kebahasaan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Materinya tinggal satu lagi, yaitu yang terakhir apa nih? Menyajikan laporan hasil observasi. Nah, itu materi yang terakhir. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.